Halo everyone, jumpa lagi denganku, Farizara, di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan ini, aku mau readingan. Ini untuk kalian yang berzodiak Gemini, dengan tema, apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ini. Readinganku ini untuk kalian yang single dan kalian yang berpasangan ya, meliputi asmara, karir, dan keuangan. Sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian kalau ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, perlunya kalian cocokkan terlebih dahulu ya. Apakah ada kesamaan energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku? Bila ada kesamaan atau kemiripan, artinya readingan ini memang untuk kalian. Dan readinganku ini juga bersifat timeless. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini, video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Buat kalian yang baru bergabung di channel Farizara Tarot, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dariku. Aku juga membuka personal reading ya. Buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung WA ya, di nomor WA yang sudah aku sematkan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama, aku mau lihat energi Gemini terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi padamu, Gemini, dalam waktu dekat ini? Gemini, apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ini? Aku ambil 5 kartu ya. Ya, di sini keluar kartu The Emperor, Queen of Swords, Five of Wands, The Fool, dan The Moon. Aku bacakan untuk kalian yang single terlebih dulu ya. Gemini, tampaknya seseorang yang lebih tua darimu. Dia ini memiliki jiwa kepemimpinan. Orangnya protektif dan sepertinya senang mengatur. Seseorang ini nampaknya tertarik kepadamu. Hanya saja di sini kalau aku lihat, Gemini single awalnya kurang tertarik dengan seseorang ini. Dan seseorang yang tertarik pada Gemini single ini adalah sosok yang matang dalam arti dewasa, juga cerdas, dalam bicara tajam, suka berterus terang daripada berbasa-basi ya. Dan dia ini juga seorang yang mandiri. Dan dia ini tipikal yang berhati-hati dalam memilih pasangan. Untuk Gemini yang cewek, laki-laki yang menyukaimu ini adalah pria bercerai alias duda ya, atau single father. Dan bila kalian ini Gemini cowok, sosok wanita ini adalah janda atau wanita bercerai ya, atau wanita dengan anak atau single mom. Perasaan seseorang ini terhadapmu sepertinya dia juga belum 100% yakin ya sama kamu, Gemini. Bisa jadi selain dirimu, ada juga lawan jenis lain yang memikat hatinya, sehingga dia ada kemungkinan bingung untuk memilih. Jika kamu, Gemini, memang menyukainya,
Sepertinya kamu harus berjuang ya untuk bisa meraih hatinya dan meyakinkan dia kalau kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Atau bisa jadi kamulah yang banyak dikejar-kejar lawan jenis, sehingga itu membuat kamu bingung untuk memilih. Buat Gemini single yang masih mendambakan mantan untuk kembali atau balikan dengan mantan, sepertinya kamu harus berusaha keras untuk bisa mendapatkan cintanya kembali. Jika kamu Gemini bertanya-tanya tentang seseorang yang menyukaimu atau tentang seseorang yang tertarik padamu, kalau aku lihat di sini, dia ini memang belum ingin terikat ya. Dalam artian dia masih ingin memilih-milih dulu. Jadi dia tidak ingin hanya terbatas pada pilihannya saja. Orangnya kalau aku lihat berjiwa bebas, mungkin juga suka berpetualang. Jika kamu jadian dengan dia, bisa jadi kamu akan diajak dia mencoba hal-hal baru yang tentunya menyenangkan dan tidak membosankan. Karena tarot adalah energi dan energi bisa terbolak-balik, bisa jadi kamulah yang belum siap untuk terikat dengan satu lawan jenis. Jadi kamu masih memilih-milih ya, yang mana yang paling pas untuk kamu. Bisa jadi kamu ya Gemini yang belum siap untuk hubungan yang lebih serius, atau memang kamu masih ingin bersenang-senang atau melakukan banyak hal yang kamu sukai. Dan di sini kalau aku lihat masih ada kekhawatiran di dalam diri Gemini, khawatir dalam menjalin hubungan, bisa jadi juga khawatir terhadap pandangan orang lain. Dan di sini kamu terlihat terlalu berhati-hati atau kurang lepas ya dalam menjalin hubungan. Mungkin kamu ada ketakutan disakiti. Ini saran aja ya di kartu untuk Gemini yang masih mencintai kebebasan. Berhati-hati ya dengan kebebasanmu dalam menjalin hubungan. Jangan sampai kamu terperosok jatuh ke dalam jurang. Dan di kartu outcome-nya ini keluar kartu The Moon ya. Sepertinya ini melambangkan kekecewaan. Ada juga semacam bahaya ya, atau sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau aku lihat di sini, Gemini terlibat cinta dengan seseorang, tapi cinta Gemini ini sepertinya cinta buta. Cinta buta itu memang bisa membuatmu memberikan segalanya. Namun kamu tidak bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kenyataan yang sesungguhnya itu muncul, yang terjadi hanyalah kekecewaan, penyesalan, dan sakit hati. Jadi kartu The Moon ini kompleks sekali ya. Ini juga bisa menggambarkan Gemini terlibat cinta terlarang atau cinta rahasia. Bisa jadi Gemini mencintai seseorang yang tidak bisa kamu miliki, yang hanya akan memberikanmu kepedihan saja. Saran di sini ya untuk Gemini kamu harus bisa membedakan apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan dalam cinta. Jangan hanya mengejar cinta yang bisa membuatmu terlibat dalam masalah. Sepertinya kalau aku lihat di sini, Gemini memang menginginkan sosok pasangan yang sesuai dengan impianmu, yang sesuai dengan imajinasimu, yang sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Hanya saja kamu harus bisa nih membedakan antara kenyataan juga imajinasi. Dan kalau aku lihat di sini juga kamu Gemini menginginkan cinta yang seru ya, dalam tanda kutip keseruan yang bisa membuatmu terlibat dalam sebuah masalah atau sebuah bahaya. Di sini kalau aku lihat Gemini menginginkan seseorang yang tidak bisa dimiliki atau memang seharusnya memang tidak kamu miliki. Jika kamu menginginkan pasangan ya, dia ada di sekitarmu. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Kamu terlalu fokus pada sosok impianmu, baik itu nyata maupun itu tidak nyata. Untuk Gemini ya, aku hanya bisa kasih saran agar berhati-hati, karena ada kemungkinan ya lawan jenis yang sedang mendekatimu, tetapi dia ini ada niat jelek terhadapmu. Jika kamu Gemini single yang sedang PDKT dengan seseorang atau sedang berkencan, juga hati-hati ya. Bisa jadi dia ini memiliki niat tertentu padamu dan dia ini tidak sebaik seperti yang terlihat. Ada hal yang kamu tidak ketahui tentang dia yang nantinya akan terungkap ya dengan sendirinya. Saran untuk Gemini yang single ya, kamu Gemini jangan terburu-buru untuk memulai sebuah hubungan. Sepertinya cukup ya untuk bacaan Gemini yang single. Aku lanjut untuk Gemini yang berpasangan. Gemini yang berpasangan, sepertinya pasanganmu ini adalah seseorang yang suka mengontrol dan suka mengatur dirimu.
Asalkan kalau kamu Gemini adalah seseorang yang penurut, yang mau dikontrol oleh pasangan, sepertinya fine-fine aja ya untuk hubungan kalian. Tapi bila kalian termasuk seseorang yang tidak penurut atau tidak suka dikontrol oleh pasangan, ini bisa membuat masalah dalam sebuah hubungan. Ada suatu ketika kamu akan memberontak dan bisa terjadi sebuah masalah ya dalam hubungan kalian. Hubungan kalian memang tidak terlihat romantis. Kalian berdua ini lebih mengutamakan logika. Untuk kamu Gemini yang wanita, kamu di sini memiliki posisi yang kuat di dalam kehidupan pasanganmu. Jadi pendapat-pendapatmu sangat dia hargai dan berpengaruh besar terhadap keputusan-keputusan yang dia ambil. Jadi di sini terkesan kamulah ya yang sebenarnya bos ya di dalam sebuah hubungan. Pasanganmu membiarkan kamu untuk menentukan banyak hal. Bahkan kamu juga mengatur pasanganmu seperti gaya berpakaian atau gaya rambut dan lain sebagainya. Di sini kalau aku lihat bisa jadi kamu terlalu dominan ya dalam sebuah hubungan. Sehingga di sini kamu terkesan memaksakan kemauanmu. Kamu juga tidak peduli pendapat dan keinginan pasanganmu. Kamu di sini merasa kamu tahu yang terbaik untuk pasanganmu atau kamu tahu yang terbaik untuk hubungan kalian. Untuk kamu Gemini yang pria, sepertinya pasanganmu yang lebih mendominasi hubungan. Selama kamu tidak keberatan, tidak akan ada masalah ya dalam hubungan ini. Kalau kamu pria Gemini yang suka mengatur dan dominan, kamu akan cenderung cerewet dan ribet. Kamu ribet mengurusi pasangan, juga kamu ribet mengurusi hubungan kalian. Kamu merasa pasanganmu itu lemah dan tidak mandiri, sehingga kamu sering campur tangan ya di dalam urusan-urusan pasanganmu hanya untuk membantu dan melindunginya. Karena ini kartu Queen of Swords, tampaknya ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga di dalam hubungan kalian. Seorang wanita yang mengganggu hubungan kalian. Tidak selalu ini wanita idaman lain ya, atau mantan kekasih, tapi bisa jadi ini ibu pasanganmu atau ibu kamu. Hubungan kalian ini bisa retak hanya gara-gara wanita ini. Karena wanita ini akan selalu menjadi masalah ya di dalam hubungan kalian. Karena sekali lagi aku katakan kartu tarot adalah energi dan energi bisa terbolak-balik. Bisa jadi wanita inilah yang akan membantumu ketika kamu menghadapi masalah dalam hubunganmu. Meskipun kata-katanya tajam dan kadang menyakitkan, tapi dia bisa memberikanmu nasihat yang baik dan dia juga tidak segan-segan membantumu. Hubunganmu dengan pasangan sepertinya memang cenderung ada masalah ya. Banyak hal-hal negatif atau drama dalam hubungan kalian. Pertengkaran juga perselisihan sering terjadi, mulai dari perbedaan yang kecil sampai hal-hal yang bersifat prinsip. Di sini tampaknya salah satu dari kalian tidak berusaha menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Pertengkaran ini walaupun tidak kalian sadari akan mengganggu kehidupan kalian yang bisa berefek ke pekerjaan atau bisa juga berefek pada kondisi psikologi anak bila kalian sudah memiliki anak. Dan di sini kalau aku lihat tampak kamu sangat berusaha keras ya untuk bisa membuat pasanganmu kembali mencintaimu seperti dulu. Karena di sini kalau aku lihat kamu mengira atau kamu menganggap pasanganmu sudah berubah, seolah-olah pasanganmu ini sudah tidak mencintaimu seperti dulu lagi. Mungkin saja permasalahan ini atau pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi ini bisa juga dikarenakan karena kecemburuan ya. Mungkin juga pasanganmu memiliki banyak teman atau rekan-rekan lawan jenis, atau bisa jadi mantan ya. Mantan dia masih mengharapkannya, atau mungkin juga masih banyak lawan jenis di luar sana yang masih mengejar-ngejar dia. Kamu sangat pencemburu, kamu kesal dengan pasanganmu yang terlalu baik dalam merespon lawan jenis. Kalau aku lihat di sini juga kamu sepertinya lelah dalam menghadapi kompetisi terhadap saingan-sainganmu ini. Kamu berusaha keras menjaga agar pasanganmu tidak terjebak oleh pesona lawan jenis yang terus mengganggunya. Agar konflik dan pertengkaran ini bisa berakhir, kamu perlu usaha keras ya untuk bisa mempertahankan hubunganmu.
Salah satu dari kalian ini sepertinya belum siap untuk berkomitmen atau masih ingin bersenang-senang, walaupun kalian ini sudah terikat dalam sebuah komitmen. Di sini kalau aku lihat Gemini tidak nyaman dalam hubungannya saat ini dengan pasangan, karena juga tidak tahu pasti ya hubungan ini akan berkelanjutan kemana. Meskipun orang-orang di luar sana melihat hubungan kalian ini sempurna, tetapi kenyataannya tidak ya. Banyak perselisihan, pertengkaran, mungkin juga kekecewaan, dan adanya miskomunikasi ya di antara kalian. Ada perasaan kamu merasa dibohongi oleh pasanganmu, atau kamu merasa kecewa oleh pasanganmu. Dan di sini kalau aku lihat kamu tampak emosional, sehingga ini saran saja Gemini, kamu harus bisa mengontrol emosimu. Jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang akan kamu sesali ke depannya. Dan jangan pula kamu berasumsi atau menduga-duga atau menuduh sebelum kamu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena ini kartu The Moon, kebenaran itu akan terungkap. Coba ya, kamu menjauh dulu dari pasanganmu sejenak jika itu diperlukan, untuk bisa menenangkan diri dan berpikir secara jernih. Dan jangan pernah mengambil keputusan apapun di saat kamu sedang emosi. Saran untuk Gemini yang berpasangan, jangan kamu terburu-buru untuk mengakhiri suatu hubungan. Oke, seperti itu ya gambaran untuk Gemini yang berpasangan. Aku lanjut untuk bacaan karir dan keuangan Gemini yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dalam hal karir dan pekerjaan atau bisnis, sepertinya kamu akan mendapatkan bantuan ya, atau dukungan yang sangat berarti dari seseorang. Kemungkinan besar seseorang ini adalah seseorang yang berpengaruh atau berkuasa. Posisinya itu ada di atas kamu. Dia ini seseorang yang sudah berpengalaman dan berilmu. Bisa jadi bos kamu ya, yang mempromosikan agar kamu naik jabatan, atau mempromosikanmu agar kamu naik gaji, atau masuk dalam tim atau divisi favoritmu. Dia ini akan membantumu secara teknik dalam pekerjaanmu, atau bisa juga dia akan memberikan rekomendasi agar kamu bisa mendapatkan kesempatan karir yang baik. Seandainya Gemini di sini adalah seorang pemimpin, bos di dalam sebuah perusahaan, atau di dalam pekerjaanmu, atau di dalam usaha atau proyekmu, kamu di sini terlalu keras atau terlalu penuntut terhadap anak buahmu atau terhadap rekan-rekan setim kamu. Untuk keuangan sendiri, kamu sangat berhati-hati ya dengan pengeluaranmu. Bisa juga dibilang kamu ini sangat hemat, bahkan untuk dirimu sendiri. Tidak hanya pada bawahanmu atau rekan setimmu, tapi kamu juga bisa keras terhadap keluargamu dalam hal pengeluaran ya, atau dalam hal mengontrol budget. Untuk keuangan sepertinya ada kesempatan ya untuk Gemini bisa menghasilkan uang dari sesuatu yang telah kamu investasikan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti misalnya kamu menjual tanah, menjual rumah, atau menjual saham. Atau bisa juga kamu menerima warisan. Kerja kerasmu di sini Gemini memang terbayar ya dengan kesuksesan atau dengan status. Kamu akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi jabatan. Kamu juga akan berhasil mendapatkan klien penting atau tawaran kerjasama atau tawaran bisnis yang tentunya menarik. Dan aku lihat kamu ini juga seseorang yang bisa bekerja sendiri secara mandiri. Kondisi keuangannya sendiri sepertinya stabil ya untuk sekarang ini. Kamu juga bisa mengambil kesempatan baik yang ada di depan mata. Juga kamu bisa mengambil keputusan yang penting tentang uang. Hal ini bisa mengakibatkan kamu bisa saja terlalu percaya diri kalau kamu bisa menghasilkan uang dengan mudah, dan kecenderungannya kamu bisa mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa ragu sedikit pun. Meskipun sesungguhnya kamu bukanlah orang yang boros. Dalam hal bisnis, kamu ini cenderung lebih suka melakukan pekerjaan sendiri atau lebih suka berbisnis sendiri daripada kamu melakukan partnership ya, atau kolaborasi. Tetapi seandainya memang kamu harus berpartner atau berkolaborasi, kamu juga harus bisa mandiri dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu tanpa kamu harus menunggu persetujuan partner bisnis kamu. Akan adanya kesempatan baik ya dalam hal karir maupun bisnis yang bisa kamu ambil dan bisa kamu kontrol tanpa ragu-ragu. Buat kamu Gemini yang ingin memulai bisnis baru atau ingin mempromosikan bisnis
bisnismu, ini saat yang tepat. Seandainya di lingkungan kerjamu ini sedang ada konflik, meskipun kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebaiknya Gemini kamu tidak usah ikut campur ya, agar kamu tidak terseret di dalam konflik, kecuali kamu memang siap menanggung resikonya. Buat Gemini yang sedang mencari pekerjaan, akan ada kesempatan ya untuk memperkenalkan atau mempromosikan dirimu dengan baik. Dan di sini ada kemungkinan bisa jadi ada sosok wanita kuat dan tegas yang akan membimbingmu melalui pengalaman-pengalamannya. Demikian pula untuk karir dan keuangan ya, ada sosok wanita dewasa juga yang akan memberi kamu nasihat, bisa juga bantuan, dukungan atau kritik yang membangun. Dia ini orangnya jujur, terus terang, tajam, juga profesional. Gemini, sepertinya kamu melakukan pekerjaanmu dengan santai dan senang hati, tanpa adanya stres atau tanpa terlalu khawatir. Karena sepertinya pekerjaan ini adalah pekerjaan impianmu, atau memang ini adalah sebuah bisnis yang memang kamu idam-idamkan sebelumnya. Bila ini memang proyek pribadimu, kamu akan melakukan banyak hal-hal kreatif yang menyenangkan. Bisa jadi hal ini membuat orang-orang yang melihatmu bekerja seperti menganggap kamu ini tidak serius dalam pekerjaan atau tidak serius dalam bisnis atau proyekmu, karena mereka menganggapmu hanya bersenang-senang saja. Anggapan mereka ini tidak sepenuhnya salah ya, karena di sini kamu memang cenderung mengabaikan sisi-sisi pekerjaan atau bisnis atau proyek kamu yang bersifat administratif atau rutinitas atau pekerjaan yang berulang. Tugas-tugas rutin atau hal-hal rutin yang kamu anggap membosankan itu sesungguhnya sangat penting untuk kamu urusi jika kamu memang ingin usaha kamu bisa semakin besar. Sepertinya perlunya kamu mencari orang lain yang bisa membantu pekerjaanmu yang bersifat administratif ya, atau yang bersifat rutin, atau pekerjaan yang memang kamu tidak suka. Jadi kamu bisa lebih fokus untuk berkonsentrasi ke pekerjaan kamu yang sifatnya kreatif dan inovatif, atau kamu bisa lebih berkonsentrasi ke pekerjaan yang memang kamu suka. Dan sepertinya di sini kalau aku lihat kamu mulai mendapatkan keuntungannya dari bisnismu atau keberanianmu dalam mengambil resiko mulai terlihat hasil yang positif. Tetapi tetap berhati-hati karena kartu tarot adalah energi dan energi bisa terbolak-balik. Kamu perlu berhati-hati, bisa jadi kamu mengalami kerugian di bisnis atau di investasi kamu, atau bisa juga kamu akan tertipu oleh tawaran bisnis atau investasi yang terlihat menjanjikan. Untuk keuangan sendiri bisa berarti kamu boros atau kamu membelanjakan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, atau kamu hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Bisa jadi Gemini akan meninggalkan pekerjaan lamamu. Kamu akan memulai suatu pekerjaan atau usaha bisnis dari awal lagi. Meskipun ini pekerjaan yang kamu impikan, kamu juga harus berkomitmen untuk melakukan tugas-tugas yang membosankan itu. Karena tugas-tugas yang membosankan itu adalah bagian dari pekerjaan impianmu. Tidak ada salahnya ya dalam melakukan pekerjaan atau bisnis, Gemini mengikuti intuisi atau insting kamu. Tapi sebaiknya kamu juga harus mempertimbangkan resiko-resiko dari pilihanmu. Jangan bertindak ceroboh atau gegabah. Di kartu outcome-nya ini ada kartu The Moon ya, sebagai nasihat saja untuk Gemini agar tidak berbagi cerita mengenai rencana bisnis atau proyek atau informasi sensitif mengenai apapun yang sedang kamu kerjakan kepada orang lain. Meskipun kamu menganggap mereka ini sebagai teman atau kolega yang bekerja di industri atau bidang yang sama, mereka ini adalah kompetitor kamu. Mereka bisa saja menggunakan informasi itu untuk keuntungan mereka. Seandainya mereka bukan kompetitormu, bisa jadi mereka iri denganmu. Dan mereka bisa menggunakan informasi yang mereka dapat untuk menjatuhkanmu. Dalam hal bisnis dan pekerjaan, mungkin kamu tidak mengetahui ya semua fakta. Demikian juga mungkin ada hal-hal yang kamu belum mengetahui atau belum kamu perhitungkan atau luput dari perhitunganmu. Sepertinya untuk prospek bisnismu atau pekerjaanmu ini memang masih belum pasti ya. Belum tentu akan gagal, tapi tidak ada jaminan kalau ini juga akan berhasil atau akan berjalan dengan baik. Kamu harus menuruti instingmu dan intuisimu ketika kamu akan mengambil keputusan penting, baik itu investasi, bisnis, atau pekerjaan. Jika instingmu mengatakan ada sesuatu yang tidak benar, sebaiknya kamu menunda. Menunda dalam hal pengambilan keputusan bisa juga, atau menunda dalam hal melakukan tindakan besar.
Lebih baik kamu menunggu ya, sampai kamu merasa yakin. Seandainya kamu Gemini sedang emosional atau merasa kosong atau sedang merasa stres ya atau sedih, sebaiknya jangan melampiaskannya dengan cara berbelanja yang berlebihan, karena bisa mengakibatkan kamu mengalami kebangkrutan atau kekurangan uang. Karena dengan menghabiskan banyak uangmu tidak akan membuat perasaanmu menjadi lebih baik. Perlunya hati-hati ya dalam hal keuangan. Tetap jaga dompetmu dengan baik, karena akan ada seseorang sepertinya yang akan merayumu atau akan menipumu agar kamu mengeluarkan uang untuk dia atau untuk sesuatu yang dia tawarkan. Untuk sebagian Gemini ada yang merasa takut atau khawatir ya dengan situasi yang tidak pasti ini, sehingga ada kemungkinan Gemini sangat berhati-hati dengan pengeluaran uang. Untuk Gemini yang memiliki ide yang sangat bagus untuk pekerjaan proyek atau bisnis, tampaknya membutuhkan investasi yang cukup besar. Sebaiknya kamu investasi yang sewajarnya saja, jadi tidak membuat kamu bangkrut atau kekurangan uang. Tetap percaya pada instingmu ya, jangan percaya pada nasihat-nasihat orang di dekatmu, karena bisa saja orang-orang itu memberikan nasihat yang salah atau informasi yang salah. Buat Gemini yang sedang mencari pekerjaan, ini bukan saat yang tepat ya untuk mencari pekerjaan di luar zona nyamanmu. Jangan tertipu dengan pekerjaan atau perusahaan yang terlihat menarik dari luar. Cari informasi yang lebih banyak dulu tentang pekerjaan atau perusahaan sebelum kamu melamar pekerjaan. Seandainya kamu diterima, pastikan kamu mendapatkan kontrak pekerjaan yang baik yang tidak merugikan kamu. Lebih baik kamu memilih pekerjaan yang bisa membuat kamu bahagia. Dalam hal pekerjaan ada salah komunikasi antara kamu dengan rekan kerjamu atau dengan atasan kamu yang membuat salah paham, dan ini bisa menimbulkan masalah. Jadi miskomunikasi ini harus dibenarkan terlebih dahulu. Dalam hal karir, sepertinya kamu tampak kebingungan dengan arah karirmu. Ada kemungkinan seseorang di tempat kerja kamu membuat kamu sulit untuk maju. Untuk keuangan sendiri, ini bisa mengandung arti penipuan ya. Seseorang mungkin berusaha menipumu demi mendapatkan uangmu. Jadi jangan mudah percaya kepada orang lain. Bisa juga Gemini akan mendapatkan penghasilan pasif. Penghasilan pasif yang kumaksud ini bisa juga penghasilan dari bunga deposito. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readingan ini bermanfaat ya untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Gemini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video readinganku ini sampai selesai. Tetap dukung channel YouTube aku ya, Farizara Tarot, dengan memberi tanda like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi denganku di readingan selanjutnya. Salam sukses selalu. Bye bye. Thank you for watching.